Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan menjelaskan tentang pankreas, mengenai hormon yang dihasilkan pankreas. Enjoy for watching. Pankreas merupakan kelenjar yang berada di belakang lambung, yang tersusun oleh sel-sel kelenjar endokrin dan eksokrin, mempunyai peranan dalam homeostatis glukosa. Oke, pertama kita akan membahas tentang anatomi pankreas. Pankreas merupakan organ retroperitoneal yang termasuk ke dalam kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, yang terletak pada posterior dan lambung. Pankreas ini memiliki ukuran 15 hingga 25 cm. Dibagi menjadi 3 bagian, pankreas terdiri dari kaput pankreas, korpus pankreas, dan cauda pankreas. Kaput pankreas terletak pada pars descendens duodenum dan memiliki struktur processus uncinatus. Yang kedua yaitu ada korpus pankreas, lanjutan dari kaput pankreas yang akan melewati kolumna vertebralis. Ini merupakan bagian utama. Yang ketiga yaitu ada cauda pankreas yang melewati renal sinistra yang akan mencapai sibilus limpa. Selanjutnya kita akan membahas tentang histologi dari pankreas. Tersusun atas asinus yang merupakan bagian dari kelenjar eksokrin untuk menghasilkan enzim digesti yang kemudian akan dibawa menuju elemen usus melalui sebuah struktur yang disebut ductus pancreaticus. Kemudian, bagian endokrin tersusun atas pulau Langerhans yang melekat pada parenkim di kelenjar eksokrin, terutama di cauda pankreas. Sel penyusun Langerhans diantaranya yaitu ada sel alfa yang menyekresikan glukogen, sel beta yang menghasilkan insulin, dan sel delta yang menyekresikan stomatostatin. Selanjutnya merupakan hormon glukagon, yaitu merupakan amino acid polipeptide yang merupakan agen hiperglikemia yang poten. Target organnya adalah hepar atau liver, di mana glukagon akan memicu terjadinya glukogenesis atau pembentukan glukosa dari substrat non-karbohidrat, contohnya asam laktat. Glikolisis yaitu pemecahan glikogen yang menjadi glukosa, serta hasil dari glukogenesis maupun glikolisis akan dilempar atau dilepaskan menuju ke dalam darah. Efeknya akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Efek sekunder dari glukagon adalah penurunan kadar asam amino karena digunakan sebagai substrat pada glukogenesis. Dalam pelepasan glukagon, ada hal-hal yang memicu dan ada hal yang menghambat. Hal yang memicu pelepasan glukagon adalah stimulus humoral, rangsang simpatis, peningkatan asam amino. Sementara, hal yang dapat menghambat pelepasan glukagon adalah peningkatan kadar glukosa darah, peningkatan sekresi insulin, serta peningkatan kadar hormon somatostatin. Gangguan yang disebabkan oleh hormon glukagon adalah peningkatan kadar gula darah. Selanjutnya adalah hormon insulin, yaitu merupakan protein kecil 51 amino acid yang tersusun oleh 2 cincin asam amino yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Insulin awalnya disintesis sebagai bagian dari rantai polipeptida besar yang disebut sebagai frame insulin. Mekanisme dari insulin berawal dari adanya pemicu untuk pelepasan insulin. Contohnya, peningkatan kadar glukosa darah yang merupakan pemicu utama, peningkatan asam amino dan asam lemak dalam darah, pelepasan asetilkolin oleh saraf parasimpatis, serta adanya efek dari hormon-hormon lain seperti glukagon, epinefrin, hormon pertumbuhan, tiroksin, ataupun glukotiroid. Sintesis dan sekresi insulin terjadi di dalam sel beta. Proses ini melibatkan beberapa komponen yang berperan dalam sintesis untuk menghasilkan insulin dan mensekresikannya keluar sel. Pada keadaan tertentu, komponen-komponen tersebut dapat mengalami disfungsi dan mengakibatkan terjadinya penyakit. Sekresi insulin diinduksi oleh kadar glukosa, kemudian terjadi reaksi di dalam sel. Perubahan rasio ATP atau ADP akan memicu reaksi depolarisasi membran plasma. Diikuti masuknya Ca2+, ekstrak sel yang berfungsi mengaktifkan eksositosis. Insulin disekresikan
akan mengaktifasi reseptornya yang merupakan sebuah enzim tirosin kinase, di mana akan terjadi proses fosforilasi protein spesifik untuk memulai kaskade yang memicu ambilan glukosa dan efek insulin lainnya. Setelah glukosa masuk ke sel target, ikatan insulin akan memicu beberapa aktivitas enzimatik yang akan mengkatalisasi oksidasi glukosa untuk produksi ATP, menggabungkan molekul glukosa untuk membentuk glikogen serta mengkonversikan glukosa menjadi lemak. Hal ini terjadi di jaringan adiposa. Efek utama insulin adalah menurunkan kadar glukosa darah, terutama pasca makan, tetapi juga bisa mempengaruhi metabolisme protein dan lemak. Kemampuan insulin untuk dapat menurunkan kadar glukosa darah dilakukan melalui mekanisme antara lain meningkatkan membran transport glukosa ke sel-sel tubuh, terutama di meiosis dan eritrosit, menghambat pemecahan glikogen menjadi glukosa, serta menghambat konversi lemak menjadi glukosa. Insulin juga berperan penting untuk perkembangan neural, perilaku makan, belajar, dan memori. Selanjutnya merupakan regulasi keseimbangan insulin dan glukagon. Mulanya dipicu oleh kadar glukosa dalam darah. Apabila terjadi peningkatan glukosa darah, maka akan memicu sel beta pankreas dan memicu pelepasan insulin, di mana akan memicu glikogenesis di hati, serta ambilan glukosa oleh jaringan yang akan menurunkan glukosa darah menuju rentang yang normal. Apabila terjadi penurunan glukosa darah, maka akan memicu sel alfa pankreas untuk melepaskan hormon-hormon glukagon serta memicu glikolisis di hepar, dan akan terjadi peningkatan glukosa darah akan menuju rentang yang normal. Selanjutnya, gangguan yang disebabkan oleh hormon insulin. 1. Diabetes mellitus, yaitu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah serta dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Diabetes ada dua, yaitu diabetes tipe 1 yang disebabkan kurangnya hormon insulin sehingga tidak mampu mengolah glukosa secara maksimal. Kemudian diabetes tipe 2 disebabkan oleh kadar glukosa tinggi akibat tubuh tidak mampu menerima insulin atau mengolah insulin. Kemudian kedua ada penyakit PCOS, yaitu ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu seperti kelebihan hormon insulin serta hormon androgen. Dan selanjutnya ada hipoglikemia, yaitu kelebihan insulin di dalam aliran darah yang menyebabkan sel-sel tubuh menyerap glukosa terlalu banyak dan membuat organ hati melepaskan lebih sedikit glukosa, sehingga dapat menyebabkan kadar gula darah rendah yang ekstrim. Fungsi hormon somatostatin untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa pankreas serta menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan menghambat produksi polipeptida oleh sel F pankreas. Intinya, hormon somatostatin akan menghambat sel sekresi lainnya. Ada dua gangguan akibat hormon somatostatin. Yang pertama, epilepsi atau penyakit hilangnya selektif subpopulasi interneuron. Yang kedua, Parkinson atau ketidakcukupannya zat-zat seperti dopamin akibat kekurangan hormon somatostatin. Sel gastrin merupakan salah satu sel enterendokrin A yang terletak dalam antrum pylorus, berfungsi mengekskresi hormon gastrin. Gastrin diekskresi saat terjadi rangsangan seperti makanan atau protein, kafein, cabai merah, dan alkohol, serta rangsangan vagus. Gastrin dilepaskan secara eksositosis ke dalam darah dan diangkut ke sel pariental. Gastrin berinteraksi dengan reseptor CCK2 atau CCK2R pada sel enterochromafin-like atau ECL.
dan membebaskan histamin yang kemudian berinteraksi dengan sel pariental untuk menginduksi sekresi asam lambung. Selain itu, gastrin juga merangsang sekresi enzim pankreas, aliran empedu hati, tonus istirahat sphincter esofagus bagian bawah, tetapi menghambat pengosongan lambung. Hormon yang merangsang pembentukan getah bening adalah hormon gastrin. Ia diproduksi di lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Selama proses makan, gastrin merangsang lambung untuk melepaskan asam lambung. Ini memungkinkan perut untuk memecah protein yang masuk sebagai makanan dan menyerap vitamin tertentu. Hormon gastrin dapat merangsang kantong empedu untuk mengosongkan simpanan empedu dan pankreas untuk mengeluarkan enzim. Enzim empedu dan pankreas ini membantu penyerapan makanan. Produksi dan pelepasan hormon gastrin diperlambat oleh hormon somatostatin yang dilepaskan ketika perut kosong di akhir makanan dan ketika pH lambung menjadi terlalu asam. Adapun penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh rusaknya hormon gastrin ini yaitu sindrom Zollinger yang disebabkan oleh tingkat hormon gastrin yang tidak tepat sehingga dapat memicu masalah pada pencernaan. Sindrom ini disebabkan oleh tumor yang mengekskresi hormon gastrin dalam sistem pencernaan. Apabila terlalu banyak melepaskan asam, maka dapat membuat tukak luka serta menyebabkan diare. Kemudian peptida usus vasoaktif, yaitu merupakan hormon yang merangsang sekresi dan menghambat penyerapan natrium, klorida, kalium, dan air di dalam usus kecil. Peptida usus vasoaktif juga dikenal sebagai polipeptida usus vasoaktif atau VIP, adalah hormon peptida yang bersifat vasoaktif di usus. VIP adalah peptida dari 28 residu asam amino yang termasuk dalam superfamili glukagon atau sekretin, ligan reseptor berpasangan protein G kelas 2. VIP merangsang kontraktilitas di jantung, menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan glikogenolisis, menurunkan tekanan darah arteri dan melemaskan otot polos trakea, lambung, dan kantong empedu. Kemudian gangguan kadar. VI-POMA adalah kanker langka yang disebabkan oleh sejenis tumor neuroendokrin pankreas, yaitu tumor yang muncul dari sel-sel yang memproduksi hormon. VI-POMA mengeluarkan peptida usus vasoaktif atau VIP, hormon yang merangsang sekresi dan menghambat penyerapan natrium, klorida, kalium, dan air di dalam usus kecil. Sekresi yang berlebihan dapat meningkatkan motilitas usus dan menyebabkan tanda dan gejala seperti sakit perut dan kram. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian.